Tahu nggak sih kalau pilkada serentak bakal dilaksanain di tahun 2020? Ya, perkenalkan kami dari tim Gerak Pasti Basis Pemilih Pemula KPU Surakarta. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau pilkada serentak bakal dilaksanain tepatnya di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Nah, lagi pandemi kok gini, kok pilkada tetap jalan sih? Ada beberapa alasan yang mendasari kenapa pilkada tetap dilaksanain. Yang pertama, pandemi itu sendiri. Yang pasti pandemi ini kan sebuah bencana ya. Jadi kita tidak tahu kapan pandemi ini nantinya akan berakhir. Yang kedua, amanat undang-undang. Ada hak konstitusional dan hak politik yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Yang ketiga, status PLT. Ketika nantinya apabila pilkada diundur atau dibatalkan, maka bakal ada risiko 270 kepala daerah yang berstatus PLT. Dan yang keempat, kesepakatan lembaga. Jadi nih, pilkada serentak tuh bukan semata-mata keputusan dari KPU ya. Ada dari Komisi 2 DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Terus, gimana sih nanti? Kan lagi pandemi nih. Nah, ada 12 hal baru di TPS. Yang pertama, pakai masker. Pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker tentunya. Yang kedua, jaga jarak aman minimal 1 meter. Yang ketiga, wajib cuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos di tempat yang telah disediakan. Yang keempat, dilakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki TPS. Yang kelima, pemilih akan diberi sarung tangan plastik sebelum mencoblos. Dan yang keenam, apabila pada tahun-tahun kemarin itu sebagai bukti tanda memilih maka jari kita dicelupin di tinta, maka di tahun ini tinta celup diganti dengan tinta tetes. Terus yang ketujuh, ada batas maksimal nih dalam satu TPS yaitu sebanyak 500 pemilih. Yang kedelapan, KPPS yang bertugas bakal dilengkapi dengan APD lengkap. Dan yang kesembilan, ada pengaturan pemilih, yaitu pengaturan terkait dengan daftar kedatangan yang diatur, anjuran untuk memakai masker, membawa pulpen, dan identitas diri tentunya. Dan yang ke-10, disinfektan. Bakal dilakukan penyemprotan disinfektan di TPS secara berkala. Dan yang ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat. Dan yang terakhir, yang ke-12, tentunya hindari kerumunan ya. Terus, ada nggak sih syarat untuk memilih? Tentunya ada pastinya. Yang pertama, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah atau pernah kawin serta mempunyai hak memilih. Yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Yang ketiga, domisili di tempat pemilihan dibuktikan dengan KTP elektronik. Dan yang keempat, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri gitu. Terus kalau kriteria pemilih apa aja sih? Ada 3 kriteria pemilih. Yang pertama, DPT. DPT itu DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU atau KIP di kabupaten atau kota menggunakan formulir model C6. Jadi apabila teman-teman udah terdaftar di DPT, bakal dapat formulir C6 nih teman-teman buat memilih nantinya. Terus ada DPTB. DPTB itu daftar pemilih tambahan, yaitu daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun mempunyai syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara. Nah, untuk DPTB sendiri nanti cukup dengan menunjukkan KTP elektronik ketika mau memilih itu. Terus ada DPPH. Untuk DPPH yaitu daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Dan tentunya ada formulir yang berbeda untuk DPPH ini. Dan diwajibkan untuk menunjukkan KTP elektronik. Gitu teman-teman untuk kriteria pemilih. Nah, untuk Pilwalkot Surakarta nih, siapa aja sih calonnya? Nah, ada 2 pasangan calon di Pilwalkot Surakarta nantinya, yaitu di nomor urut 1
ada Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, diusung oleh PDI Perjuangan, dengan visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Yang nomor urut 2 ada Bagio Wahyono dan Suparjo Franciscus Saverus. Nomor 2 ini dari perseorangan ya, dengan visi mau menjadikan kota Solo mempunyai harkat dan martabat sebagai kota budaya, kota santun, dan kota yang gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem, kerta raharja. Jadi itu untuk pasangan calon di Pilwalkot Surakarta. Ada 2 pasangan calon dengan visi misi yang tentunya menarik semuanya. Oke, selanjutnya, pada pilkada serentak pasti ada kan ya yang namanya tahapan masa kampanye? Ya, tentu ada pastinya. Dan ada beberapa larangan serta aturan dan sanksi pada tahapan masa kampanye di tahun 2020 ini. Untuk info selengkapnya, cek video berikut ya. Ya, dan yang terakhir, gimana sih caranya biar kita tahu kita udah terdaftar di DPT atau belum? Ada 2 cara untuk mengetahui kita udah masuk dalam daftar DPT atau belum. Yang pertama, kita bisa langsung datang ke kecamatan sesuai dengan identitas masing-masing. Dan yang kedua, kita bisa mengecek kalau kita udah terdaftar atau belum secara online di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Untuk cara lebih lengkapnya, cek video berikut ya. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Oke, itulah untuk gambaran singkat terkait pilkada serentak, terutama di Pilwalkot Kota Surakarta nantinya. Jangan lupa gunakan hak pilihmu di 9 Desember 2020. Aku tunggu di TPS ya.